إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل لعلكم تفلحون قال جل جلاله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين rahimakumullahu ta'ala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban melalui jalur sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, sa'ala Musa rabbahu an sitti khisalin wa dhanna annahu kana lahu khalisah. Nabi Musa alaihi salam pernah bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala tentang 6 hal. Musa mengira hal tersebut khusus miliknya. Wasabi'atu lam yakun Musa yuhibbuha. Sementara poin yang ketujuh tidak disukai oleh Nabi Musa alaihi salam. Yang pertama adalah fa'ayyu ibadika atqa. Siapakah di antara hamba-hambamu yang paling bertakwa? Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, alladzi yadhkuru wa la yansa. Orang yang senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak lalai. Dalam Al-Quran banyak sekali ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wasila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah, sucikanlah nama Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan petang. Firman lain, fadhkuruni adhkurkum washkuruni wala takfurun. Maka ingatlah aku, niscaya aku mengingat kalian, dan bersyukurlah kepadaku, jangan sekali-kali kalian kufur kepadaku. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullahu ta'ala. Zikir mengasah mata batin kita menjadi tajam, membeningkan kalbu yang keruh, dan ia menjadi nutrisi bagi jiwa kita yang rapuh. Berzikir adalah representasi sekaligus bukti cinta seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sering disebutkan, man ahabba syai'an aktsara min dzikrih. Siapa yang mencintai sesuatu, maka ia akan senantiasa menyebut-nyebutnya, mengingat-ingatnya. Ketika zikir telah larut dalam bilik hati seorang hamba, merajai memori akal pikirannya, dan
bercampur dengan darah dan dagingnya, maka pastinya ia akan menjadi seorang hamba yang penuh kewaspadaan, kehati-hatian, dan ia termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dengan melihatnya akan membuat kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tutur katanya menambah khazanah keilmuan kita, dan tingkah lakunya akan mengingatkan kita akan alam akhirat. Ma'asyiral muslimina wa zumratal mu'minina rahimakumullahu ta'ala. Pertanyaan kedua yang dilayangkan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala, fa ayyu ibadika ahda, siapakah di antara hamba-hambamu yang mendapatkan petunjuk? Lalu jawab Allah, alladzi yattabi'ul huda, orang yang senantiasa mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dalam salat kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa memohon petunjuk dan bimbingannya. Ihdinas siratal mustaqim, ya Allah, bimbinglah kami ke jalan yang lurus. Bimbinglah kami ke dalam jalan yang lurus, ya Allah. Karena sejatinya kita tidak tahu akhir dari perjalanan hidup kita. Ada kalanya langkah kita terlalu lambat. Terkadang kita kehilangan arah dan tersesat. Bahkan tak jarang kita berada di titian jalan yang berbeda, malah kita terjatuh tersungkur di dalamnya. Untuk itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa dibimbing olehnya. Sebab kata Allah, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa, siapa yang mengikuti petunjukku maka sekali-kali ia tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Pertanyaan ketiga adalah fa ayyu ibadika ahkam, siapakah di antara hamba-hambamu yang paling adil? Allah menjawab, alladzi yahkumu lin-nasi kama yahkumu li nafsihi, orang yang memutuskan hukuman bagi orang lain sebagaimana putusan untuk dirinya. Keadilan merupakan tonggak yang paling penting dalam ajaran Islam. Ia perlu diaktualisasikan dalam semua lini kehidupan. Keadilan tidak hanya ditujukan bagi diri sendiri, mereka yang mampu, kerabat, kolega, tapi juga harus merata sampai ke akar rumput, termasuk jika ia adalah orang yang paling kita benci. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penegak keadilan karena Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi-saksi keadilan, dan jangan sampai karena kebencianmu terhadap suatu kaum membuatmu tidak bisa berlaku adil. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullahu ta'ala. Jika keadilan hanya dinikmati oleh segelintir orang dan seruan mereka yang tak terlindungi tidak diindahkan, maka tentu saja pohon kelaliman, pohon kesewenang-wenangan akan semakin berakar kokoh dan kuat, dan hingga akhirnya akan melahirkan ketimpangan-ketimpangan sosial. Al-Imam Abdurrahman Ibnu Khaldun pernah menyatakan, al-adlu idza dama ammar wal zulmu idza dama dammar. Keadilan
apabila ditegakkan terus-menerus, maka ia akan memakmurkan. Sementara kezaliman, kesewenang-wenangan yang terus-menerus ditegakkan akan bisa menjadi bencana yang meluluh lantahkan. Masyarul muslimina, jamaah salat Jumat yang berbahagia, pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan Nabi Musa alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa taala adalah fa ayyu ibadika a'lam? Siapakah hamba-hambamu yang paling alim? Allah menjawab, alimun la yashba'u minal ilmi yajma'u ilman nas ila ilmihi. Adalah orang alim yang tidak pernah kenyang dari ilmu, yang mensinergikan ilmu-ilmu orang lain ke dalam ilmunya. Tentu ia merupakan tipe manusia pembelajar yang tidak pernah bosan memungut beragam pengetahuan. Ia orang yang sanggup mengintegrasikan berbagai macam disiplin ilmu dan mengembangkan demi terciptanya manusia yang berketuhanan dan beradab. Masyarul muslimina rahimakumullahu ta'ala, dalam lingkup agama ia tidak hanya fokus pada satu pandangan, pada satu pendapat, pada satu mazhab, tapi juga menghimpun berbagai macam pandangan yang saling bertentangan, memilah dan memilih dan menganalisanya dengan bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah serta manhaj ilmu yang benar. Dengan demikian ia tidak mudah terjebak dalam fanatisme buta. Ia tidak mudah terhipnotis oleh ajaran-ajaran baru, gagasan-gagasan baru yang belum teruji validitasnya. Ia tidak cepat melayangkan klaim sesat kepada mereka yang berbeda, dan ia tidak lekas jatuh cinta dan terhipnotis oleh pemikiran-pemikiran yang dibesarkan oleh media sosial. Masyarul muslimina rahimakumullahu ta'ala, dengan membentangkan horizon keilmuan, ia akan sadar bahwa di atas langit ada langit. Semakin ia tahu, maka ia semakin sadar akan ketidaktahuannya. Bukan itu saja, malah ilmu yang ia miliki akan menjadikan ia dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaan berikutnya yang diajukan oleh Nabi Musa alaihi salam kepada Allah adalah fa ayyu ibadika a'az? Siapakah hamba-hambamu yang paling mulia? Jawab Allah, alladzi qadara wa ghafara. Orang yang mampu untuk membalas kejahatan orang lain, namun ia memberikan maaf. Melalui otoritas kekuasaannya, ia mampu sebenarnya menjegal lawannya. Melalui kedudukannya, ia sanggup membungkam musuh-musuhnya. Melalui hartanya, ia bisa mengadili para pembencinya. Bahkan bisa dengan mudah ia menjatuhkan bawahannya. Namun ia justru merangkul dan memaafkannya. Inilah orang-orang yang mulia, dan kemuliaan itu adalah milik Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Orang seperti ini seperti bumi ibarat tanah. Walaupun saban hari ia diinjak-injak, dibakar, dibajak, dibom, diluluh lantahkan, namun ia tetap menumbuhkan padang rumput dan tumbuhan-tumbuhan yang hijau. Dan yang keenam, fa ayyu ibadika aghna? Siapakah hamba-hambamu yang paling kaya? Lalu jawab Allah, alladzi radiya bima utiya. Orang yang ridha terhadap karunia Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang kaya itu belum tentu mereka yang memiliki banyak harta dan kekuatan, tapi orang yang kaya pastinya adalah orang yang qanaah, yang senantiasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ia tidak pernah resah, tidak pernah dipusingkan oleh hasil kerjaannya, walaupun ia banting tulang, walaupun semua energi terhisap untuk menggapai apa yang hendak ia raih, tapi ia terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berpesan, kun wari'an takun a'badan nas wa kun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah engkau orang yang waro, yang hati-hati, niscaya engkau menjadi hamba Allah yang paling bajik. Dan jadilah engkau orang yang senantiasa qanaah atas pemberian Allah, niscaya engkau akan menjadi manusia yang bersyukur. Qanaah adalah pembendaharaan kekayaan yang tidak akan pernah habis ditelan masa. Ma'asyiral muslimina rahimakumullah. Dan pertanyaan yang ketujuh yang tidak disukai oleh Nabi Musa alaihi salam adalah fa ayyu ibadika afqar, siapakah hamba-hambamu yang paling fakir? Kata Allah, sahibu mankusin, orang yang senantiasa kurang, orang yang senantiasa serba kekurangan, memiliki obsesi, cita-cita dan usaha keras untuk menggapainya tentu merupakan hal yang terpuji. Namun ketika mimpi-mimpi, cita-cita dan obsesi tersebut telah tak terkendali, maka jelas ini akan memunculkan sebuah petaka yang besar. Ya, orang-orang yang tidak pernah puas, mereka yang rakus, mereka yang tamak, kekuasaannya menjerat ia untuk melakukan kelaliman-kelaliman. Kekayaannya membuat ia lupa daratan dan ia terjebak dalam ilusi-ilusi liarnya. Tidak ada penyakit yang lebih besar daripada tamak yang bisa melahirkan penyakit-penyakit lainnya. Solusi bagi mereka yang tidak pernah taubat dari sifat ini adalah mati berkalang tanah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya pernah menyatakan, "Lau anna libni Adama wadiyan min dhahabin la habba an yakuna lahu wadiyani walan yamlau fahu illa turab." Manusia jika seandainya ia memiliki satu lembah yang berisikan emas, niscaya ia ingin dua lembah emas yang lainnya, dan hanya satu yang bisa memenuhi mulutnya, yaitu kematian. Akhirnya mari kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar langkah-langkah kita dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala melakukan kebaikan, kebajikan dan beribadah kepadanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim wa qur rabbi warham wa anta arhamur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayuhan nas ittaqullaha la'allakum turhamun. Ala wa sallu ibadallah ala nabiy rahmah kama amarakum bidzalika al-maula jalla wa ala biqawlihi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوه من فضل يعطيكم ولذكر الله أكبر